Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, hebat, kuat, cerdas, berkarakter ala Abayasa. Abayasa, ayo belajar, yakin bisa. Santri Minhajul Qira'ah, selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah jam 10 loh ini. Jangan lupa pakai masker ya. Masker, lalu cuci tangan pakai sabun boleh, hand sanitizer juga boleh, sehingga kita jaga kesehatan, bisa belajar bersama. Bertemu lagi dengan Pak Endro di pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, untuk lebih mengobati rasa kangen ya, kita ketemu Pak Endro lagi dibuka, kita tatap muka. Alhamdulillah. Nah, lebih fresh ya, semangat pagi, harus semangat ini belajar ya. Thalabul ilmi. Kita dulu. Yang pertama Pak Endro panggil Ahmad Dimas, Mas Ahmad Dimas Prayoga ya. Mbak Aska, Mas Divian Nurfadli, Mbak Indana Zulfa Fauzia, lalu Mbak Love Mesya, Mas Rizky, Mas Aska Siva, Mas Ilham, Mas Yusuf, Mbak Novita Sali, kemudian Mbak Ocha, lagi Mas Reski Aditya Kurniawan, dan yang terakhir Mas Saiful Anam. Ayo Mas Anam, sudah hadir kan? Nah, jawab ya di bawah, saya sudah hadir. Nanti di bawah videonya Pak Endro ini dijawab, saya sudah hadir gitu. Nah, mari kita pelajari pertemuan hari ini dengan pelajaran PKN. Ini bukunya ya kan? Nih. Kalian buka silakan di halaman 5. Kompetensi dasarnya Pak Endro bacakan dahulu ya. Kompetensi dasar yang akan dipelajari ya. Nah, 1. Menghargai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersikap antusias terhadap persatuan kesatuan dengan memerindah dan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya. Yang 3. Mengasosiasikan karakter daerah dalam kerangka NKRI. Yang 4. Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya. Ya, itu dulu. Mari kita buka halaman 4 atau 5 tadi? 5. Nah, bab 4 ya. Kita akan pelajari tentang bab 4, yaitu tentang keanekaragaman atau keberadaan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Masih ingat kan semboyan Indonesia, yaitu apa? Yang ada di Pancasila itu loh. Yang ada di Garuda Pancasila paling bawah. Masih ingat? Iya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika masih ingat kan? Oh, otomatis santri Minhajul Qira'ah SMP Plus Abayasa tetap ingat. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ini kalau ada perbedaan keberagaman masyarakat Indonesia mesti ada penyebabnya. Itu apa? Bisa letak geografis. Lalu kalau kita lihat tuh fisiknya, iklim, ada lagi apa? Agama ya, apalagi ras, ya, suku, semuanya itu membuat kita berbeda. Tetapi kita wajib bertoleransi antar sesama masyarakat rakyat Indonesia. Sudah dibacakan? Nah, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang letak geografis. Letak geografis apa? Letak geografis adalah letak di mana masyarakat tersebut bermukim atau bertempat tinggal. Contohnya, ini Bapak Endro punya ini
Karya siapa ini? Ini di Provinsi Papua Barat. Kira-kira rasnya apa? Sukunya apa? Nah, coba dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Sudah ketemu? Nah, ternyata Negroid. Nah, mereka saudara-saudara kita itu mukanya, kulitnya, rambutnya. Nah, bagaimana? Kehitam-hitaman. Kalau kita rasnya atau sukunya suku Jawa, karena kita berada di kepulauan Pulau Jawa. Nah, berbagai macam suku dan ras, ada Mongoloid, ada Negroid, ada Kaukasoid. Kalau yang kita termasuk apa? Mongoloid. Nanti kita kadang ada yang dari kita semua itu ada yang sipit, ada yang kulitnya kuning, ada yang kecoklatan sawo matang kayak Pak Hendro ini. Ada pula yang putih. Ternyata di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh geografi saja. Iya, bisa juga dari ini orang asing, kebudayaan asing. Contoh Tionghoa, pedagang Gujarat India datang ke sini. Nah, termasuk juga ada yang berlayar sampai ke sini tuh, penjajah itu dulu ya kan, berlayar ke sini. Maka kita berbeda-beda dipengaruhi letak geografis, terus geografis dan kebudayaan asing. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh suku dan ras antar golongan. Nah, maka kita ini termasuk orang-orang yang beras Mongoloid. Kita berada di persebaran Melayu, bukan Melayu itu di Jawa lari, bukan. Melayu itu rumpun ya. Rumpun Melayu. Nah, yuk kita bedakan, ada perbedaan tentang agama yang mencolok apa. Nah itu Mas siapa? Mas Anam. Wah, Mas Anam biasanya bilang itu, Pak, gini apa ini? Kalau gini apa? Hindu ya, Hindu gini. Ya, Num Swastiastu atau apa itu? Dia persembayannya seperti ini kelihatannya. Lalu kalau Buddha udah gini. Oh, ya kan? Masih ingat Borobudur? Nah, itu Buddha. Lalu Islam, kalau Islam kita udah tahu lah ya. Rata-rata di Indonesia mayoritas Islam, ya, berdoanya seperti ini. Ya Allah. Gitu kan? Lalu yang Kristen. Nah, Kristen itu Nasrani ya. Seperti ini biasanya. Ya, dia berdoanya seperti ini nih. Ini Kristen. Pak Hendro punya teman Kristen seperti ini, nggak berdoa. Lalu yang Katolik begini. Terus dia berdoa, ya. Ada lagi Konghucu. Nah, itu Konghucu, pakai kayak dupa atau apa gini. Ini kan. Ini Konghucu, apalagi ini mau Imlek. Seringnya kalau Imlek ditandai dengan iklim. Musimnya musim penghujan. Itu kan kepercayaan orang-orang ya, Konghucu. Biasanya ras orangnya itu dari Tionghoa atau Cina. Nah, tugasnya dari Pak Hendro kali ini kalian baca halaman 5, 6, 7. Nanti ada pekerjaannya seperti ini di objektif untuk melatih pemahaman gitu ya. Jangan lupa loh belajar ya, biar pandai. Itu ya. Alhamdulillah tugasnya nanti dikumpulkan pada terakhir ya, pada jam pukul 17.00. Nanti jam 5 sore. Kita lihat lagi. Ya. Santri SMP Plus Bayasa Pondok Minhajul Karamah Bayasa, ayo belajar, yakin bisa. Santri Bayasa, siapa yang belum paham pelajaran hari ini bisa chatting dengan Pak Hendro, tanya-tanya boleh ya. Jangan sungkan, kita ini
selalu berniat sungguh-sungguh talabul ilmi mempelajari pelajaran hari ini keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, ingat ya. Ya, itu dulu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.